Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Bintoro, mahasiswa UT PJJ Bandung dengan nomor NIM 0526045571. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web dengan soal tugas membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Untuk membuat aplikasi berbasis Vue.js ya sebagai frameworknya. Oke, sebelumnya saya sudah membuat websitenya dan kali ini saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajar. Nah, pada halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar ya untuk seluruh UT dengan kolom data field sebagai berikut: kode, kategori, UT daerah, lokasi ya, sampai catatan. Oke, kita akan pergi ke ini ya, kelihatan nggak ya? Ini ya. Sini ada kode sesuai nama mata kuliah, judul, kategorinya, ya, terus UT daerah ada, hingga catatan di sebelah sini ya. Oke. Terus terdapat fitur untuk edit stok data bahan ajar. Ini juga untuk edit stok ya, untuk edit stok bahan ajarnya. Oke, sudah ada juga. Nah, untuk data-data ini saya membuat. Nah, untuk informasi data stoknya di sini menggunakan stock app new view ya, yang berisikan sebuah data-data BBJ list, terus kategori stoknya dan catatan HTML-nya ya. Nah, ini itu meliputi daftar stok dengan v4 plus mustaches. Nah, itu adalah v-HTML ya. Terus filter daerah, kategori, terus filter berdasarkan judul, quantity harga, status aman, nipis, kosong ya, dengan v-if, v-else, dengan v-else-if atau v-else ya, edit inline ya. Jadi dalam stok app.js ini terdapat menu-menunya ya. Maka untuk data referensi, terus data stok bahan ajar, jadi semuanya ada di sini ya. Terus untuk sebagai filter juga, ini filter UT daerah ya, yang digunakan untuk filter ini. Nah, filter ini, oke. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar ya. Ini tadi sudah ya. Untuk filter kita edit langsung di sini ya. Terdapat fitur melakukan filter sort data stok. Oke, filter stok berdasarkan UT daerah. Oke, UT daerah. Misalkan saya pilih Jakarta ya. Oke, selesai. Di sini hanya yang UT Jakarta aja ya yang muncul. Oke, UT daerah Jakarta semua. Terus BBJ list kategori ya. Kategori mata kuliah ini juga bisa difilter. Misalkan praktikum, nah cuma ada satu ya. Stoknya juga kelihatan. Oke. Kita reset lagi. Terus selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stock. Jumlah stok sama dengan 0. Nah, jadi menampilkan jumlah stok quantity kurang dari itu ya. Kurang dari jumlah ini. Filter ya. Bisa lihat di sini atau di sini ya. Kita ini aja lah. Filter yang kosong. Yang kosong ini ada ya. Filter kosong, terus kurang dari stok menipis ya, berarti ya. Menipis itu ada 5 item. Oke, sekarang terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul. Nah, ini saya lihat. Nah, ini tuh untuk filter ini ya, sort mengurutkan berdasarkan judul. Misalkan judul ini A sampai Z ya judulnya ya. Judul misalkan B, D, F. Nah, ini ya. Lalu harga juga ada dari di sini, harga termurah ke yang termahal gitu ya. Terus stok. Nah, stok ini kita bisa filter sini. Nah, kita bisa edit juga
dari yang terbanyak ke yang kosong. Langsung fitur reset. Oke, reset. Nah, di sini juga ada reset juga. Nah, next. Terapkan fitur Vue.js di mana semua tidak perlu recompute kembali, ya. Lalu implementkan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oh, jadi gini. Kita akan memilih daerah dulu ya. Untuk daerah misalkan Jakarta, lalu muncul kategori mata kuliahnya ya, MK wajib atau berpraktek, seperti itu ya. Semuanya itu ada di stok.js tadi ya. Ini yang filter UPBC-nya, UT daerahnya ya, yang ingin dipilih, terus filter kategori. Ya. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda yang pesan aman ataupun teks berwarna hijau. Nah, ini statusnya aman karena stoknya itu lebih dari safety ya. Safety-nya kan 20 stok minimal lah. Tetapi stok pengantar manajemen ini ada 28. Jadi tulisannya aman ya. Nah, kalau stoknya kurang dari safety, misalkan 7 nih stoknya, safety-nya 15, artinya menipis ya. Oke. Terus memberikan status kosong. Nah, status kosong itu juga stoknya 0 ya. Nah, ini habis menunggu ya. Oke. Semuanya ada di itu. Lalu, nah ini untuk filter kategori. Di sini ada filter stok. Nah, hasil ini di stok FJS-nya ya. Filter stok untuk sini jumlah menipisnya yang tadi ya. Filter S, quantity dan safety gitu. Lalu ini juga jumlah kosong ya. Jumlah kosong sama dengan quantity sama dengan kosong. Gitu. Lalu ini metodenya, ini watts-nya. Nah, ini filter UPBC-nya tadi ya. UPBC daerah ya. Itu. Ini untuk stock list apa namanya? Yang menipis filter daftar baru ya filter, terus quantity lebih dari 0 dan S quantity kurang dari S safety ya. Oke. Lalu selanjutnya tracking delivery order ya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar ya. Seperti tugas 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke. Berarti di tracking DO. Nah, di tracking DO kita menggunakan Vue. Oke. Ada Vue. Nah, oke. Kita menggunakan Vue ya. Vue tracking app Vue. Nah, di sini itu dalam tracking apps.js itu terdapat daftar DO dengan v-for, status, v-if atau v-else-if atau v-else ya. Terus nomor DO auto generate ya via komputer ya. Terus pilih paket, terus total harganya terisi otomatis ya sesuai database ya paket auto. Atau kita bisa nanti bisa editnya ya. Nah, di sini kita menggunakan Vue. Di sini ada data referensi yang seperti kita sebutkan tadi. Di Jakarta, Surabaya, Makassar. Nah, ini ya. Kita kalau membuat nah, ini ya. DO-nya otomatis ya. Ini ada referensi, ada tuh. Terus ini untuk paketnya ada kode, terus nama, kode judul, antar ya. Lalu ada harganya juga. Terus pengiriman, ada listnya, JNE dan lain-lainnya. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input DO yang baru. Berikut adalah data field yang perlu harus diisi ya. DO. Nah, misalkan kita tambah DO. DO ini otomatis ya. Sudah otomatis karena tadi perintahnya adalah auto generate. Auto generate. Dari DO ya. DO misalkan tahun terus 01 gitu.
Nah, tahun pelajaran itu 2026, terus sequence numbernya 001 gitu. Selanjutnya jika sudah ada test scanner menjadi misalkan jika sudah ada berarti menjadi 002. Kita coba isi dulu ya. Ini terus ada 9. Oke, nama lengkap, ekspedisi, paket, kita isi. Oke, 001 sudah ada ya. 2026. Oke, diproses ya. Misalkan kita buat data baru lagi, apakah nanti jadi 002 atau ini sudah urut ya, jadi 002 ya. Terus name diisi secara manual, tadi sudah kita praktekkan. Terus nama manual juga, ekspedisi menggunakan UPBC list ya, UPBC list yang tadi sudah di database tadi ya. Paket bahan ajar ya, gunakan menampilkan paket bahannya di input oleh pengguna berdasarkan pada paket yang ini ya. Terus tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date. Nah, apakah bisa diedit manual? Nah, kalau kita edit manual kita bisa pilih tanggalnya ya, misalkan tanggal 28/05. Nah, gitu. Terus total harga diambil dari data array objek paket harga. Oke. Jadi total harga ini diambil dari array of object paket. Nah, dari sini ya. Kan paket 002. Nah, biologi umum terus hasil-hasil sosiologi. Nah, ini harganya sudah muncul 140.000 ya. Oke. Terus struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini disarankan adalah sebagai berikut. Oke. Sekarang struktur foldernya ya, penamaan folder. Di dalam folder tugas 2 Vue.ut. Di sini juga tugas 2 Vue.ut. Terus terdapat index.html yang berisi halaman awal, halaman beranda ya. Terus berisi stok HTML ya, halaman 1 untuk stok bahan ajar ya. Terus ada tracking HTML ya. Nah, ini untuk tampilan view untuk tracking DO-nya. Lalu ada CSS sebagai temanya. Lalu ada folder JS. Nah, di dalam folder JS itu terdapat stock apps.js. Nah, ya, stok apps.js ini ada database ya, data referensi seperti yang sudah disebutkan tadi, UPBC list, terus kategori, apa MK wajib, terus stoknya ya. Nah, di sini ada filter stok juga, filter stok yang ada di bahan ajar, stok bahan ajarnya ya. Tuh. Oke, lalu di sini ada tracking apps.js, logika view untuk tracking HTML ya. Jadi logika untuk tracking HTML itu ada di tracking apps.js. Pada tracking kita menggunakan ini ya, tracking HTML. Di sini ada Vitex, pantau terus ya, tracking. Kita menggunakan Vitex, VIF ya, untuk mount unmount elemen dari DOM berdasarkan kondisi. Terus header, lalu form delivery juga ya, yang inputan tadi ya. Lalu untuk memudahkan teman-teman, oke, saya akan melampirkan ya nanti. Itu udah ada ya data bahan ajar JS. Data bahan ajar JS itu yang tugas 1 ya. Baik, sekian penjelasan tugas 2 pemrograman berbasis web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.